Hai, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk Taurus couples. Ini untuk Taurus couple Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading tidak resonate untuk semua Taurus. Vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik. Eh, dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Di sini sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Oracle Decks, Malaikat Cinta, Chakra Wisdom, Clarify Energy, dan bottom of the deck nanti kita lihat energinya seperti apa. Untuk Taurus ya, kita mulai. Taurus, apa kabar? Banyak yang tanya, katanya videonya nggak ada. Saya simpan di file di kantor, ternyata juga tidak bisa terbuka. Akhirnya saya reading ulang. Ya, ini jadi agak terlambat. Kita mulai dengan energi di masa lalu. Di masa lalu ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Energi dari Cancer cukup kencang, mungkin kebanyakan Taurus. Connecting dengan Cancer, Pisces, Scorpio. Terutama Cancer. Libra, Gemini, Aquarius. Di sini ada Capricorn, Taurus, and Virgos. Saya melihat cukup kuat. Bagaimana kamu menunggu ada yang memberikan pesan cinta untuk kamu, dan ini penantian yang tidak sebentar, cukup lama. Tidak ada komunikasi, ini dalam diam. Kamu berharap bisa rujuk, ya. Terutama yang punya energi Divine Feminine ini berharap untuk bisa kembali bersama. Berharap ada yang mengungkapkan ucapan maaf di sini. Tapi ternyata tidak terjadi. Jadi hubungan ini seperti tidak ada ya. Jadi saya melihat bisa yang sudah punya commitment relation ini, terutama yang punya energi Divine Feminine, berharap untuk dari pasangannya kembali, memberi maaf, meminta maaf, dan minta untuk rujuk. Saya melihat pada akhirnya ketika menanti cukup lama, di sini dia pergi meninggalkan perasaan cintanya, berusaha menerima kenyataan, berusaha untuk berpikir lebih jernih bahwa saya harus mengharapkan cinta baru daripada saya berharap dengan masa lalu. Di sini saya melihat komunikasinya sudah tidak terjalin, cenderung situasi semakin tenang dan semakin terasa jauh energi dari pasangan kamu. Ya, saya melihat di sini menanti yang cukup lama membuat lelah, terutama yang punya energi Divine Feminine. Ya, yang punya energi Divine Masculine ini sangat mencintai yang punya energi Divine Feminine, tapi dia tidak kembali. Sepertinya ini hubungan yang dua belah pihak berharap untuk salah satu jumping the gun, reach out and speak up. Jadi kamu mengharapkan pasangan kamu mengharapkan kamu untuk mulai reconciliation di sini, di masa lalu. Tapi ternyata sama-sama menunggu, so tidak ada yang taking action. Malaikat cinta di sini bilang free yourself, bebaskan diri kamu. Ya, bagaimana kalau tidak ada yang mau bergerak maju? Ya, baik dari kamu dan pasangan kamu. So hubungan ini semakin lenyap ya, tidak terlihat jelas bentuknya. Dan di sini ada this painting ini tentang menanti, menunggu, duduk saja tanpa bertindak. Tapi berharap, sangat berharap untuk bisa kembali bersama. Tapi tidak ada yang mau taking action. So, berakhir. Kita lihat energi di masa sekarang. Di sini ada Capricorn, Taurus, and Virgos, Gemini, Libra, ya. Energi Gemini, Libra, Virgos di sini cukup kencang. Aries, Leo, Sagittarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Oh ya, di sini juga ada Capricorn, Taurus, and Virgos, tapi yang mendominasi adalah Librans, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, dan Virgos.
ada Cancer di sini ya. So saya melihat cukup kuat, akhirnya ada pertemuan di masa sekarang. Dan ini ada komunikasi. Akhirnya salah satu jumping the gun, reach out and speak up. Setelah lama jadi penolakan atau tidak bereaksi dengan pasif di sini, pada akhirnya salah satu maju untuk jumping the gun, ya, untuk speak up. Ini ada divine feminine, dia akhirnya taking action. Dan di sini saya melihat ada pertemuan. Ya, kalian awalnya memang saling mencintai. Dan ini cukup pada akhirnya kalian bersama. Saya melihat di sini ini masalah karena ada mungkin salah satu dari orang tua kalian mengalami sakit ya. Jadi harus ada komunikasi dengan pasangan, itu yang akhirnya mendesak salah satu untuk jumping the gun, reach out and speak up. Di sini belajar mendewasakan diri dengan mengalah, menanggalkan egonya. Di sini ada healing family issue. Ya, jadi ini sepertinya dari pihak keluarga, terutama ibu yang sedang sakit. Jadi salah satu yang punya energi divine feminine ini berusaha memulai komunikasi. Dan di sini Cakra Wisdom bilang ada forgiveness, ada komunikasi yang cukup baik, dan akhirnya ada saling memaafkan, ya. So ini hal yang dilakukan dengan berat hati, tapi karena ketika terdesak oleh masalah keluarga di sini, akhirnya ada komunikasi. Ya, kalian saling mencintai di awalnya, pasangan yang setara, sepadan, seimbang di sini. Tapi ya, salah satu memang punya banyak pilihan, ya, di sini. Tapi ya, sudah tidak ada ribut-ribut lagi, sudah lebih tenang ya, energinya di sini sudah lebih tenang. Dan kita lihat energi di masa depan, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada soulmate connecting. Energi Scorpio cukup kencang. Libra, Gemini, Aquarius. Energi Aquarius cukup kencang. Ya, Libra, Gemini. Juga ada Leo. Ya, energi Leo di sini cukup kencang. Capricorn, Taurus, and Virgos. Ya, di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Saya melihat di sini ada pembicaraan dari hati ke hati. Ya, yang punya energi divine feminine akhirnya speak up di sini. Mungkin ini karena masalah keluarga, akhirnya sering bertemu dan ada pembicaraan dari hati ke hati. Dan yang punya energi divine feminine belajar untuk menenangkan diri, belajar untuk bisa mendengarkan pasangannya. Tapi di sini dia memainkan peran Queen of Swords. Ya. Saya melihat di sini saya melihat di sini ada harapan untuk kembali rujuk. Ya, saya melihat di sini jelas sekali salah satu minta maaf, ya, mulai bicara, ya. Dan di sini ada soulmate connecting, cukup kuat ya. So ini soulmate connecting, 2 of Cups, 6 of Cups, ya. Saya melihat ini ada yang benar-benar bicara dari hati ke hati, terutama yang punya energi divine feminine, untuk mengungkapkan seluruh apa yang ada di dalam pikiran dia, terutama di pikiran. Apapun overthinkingnya dia, masalah dia, pikiran, ekspektasi dia, juga apa yang tidak dia sukai dari yang punya energi divine masculine, ini semua dia ungkapkan secara gamblang. Ya, di sini ada transformation, so ada proses penyembuhan, ada healings di sini. Dan
Cakra wisdom di sini bilang soulmate, kalian punya soulmate connecting, masih saling mencintai, ini kuat sekali soulmate connecting. Juga ada heart to heart conversation, beberapa di antara kalian ada anak. So inilah yang pada akhirnya membuat kalian rujuk. Tapi di sini the star, ya, the star ini sesuatu yang dilakukan dengan cara yang tepat, maka harapan bisa terpenuhi, wish fulfill. Jadi tidak ada makan siang gratis, tidak ada kita duduk-duduk lalu harapan kita ada di hadapan kita. Tidak seperti itu. The Star ini tentang kamu tahu caranya untuk mendapatkan harapan kamu, mimpi kamu, keinginan kamu. Jadi lakukan dengan cara kamu yang tepat, ya. Di sini. Jadi ini ada harapan untuk kembali bersama. Dan ada penyembuhan dari patah hati yang cukup lama ya ke belakang ini. Karena baru komunikasi di masa sekarang. Ya. Cukup kuat di sini. Terutama kalau kamu connecting dengan Scorpio, Cancer, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Leo. Ya, di sini Capricorn, Taurus, and Virgos. Ini dengan memberanikan diri yang punya energi divine feminine, dia memainkan peran Queen of Swords, dia ungkapkan semuanya dan ternyata pasangannya juga masih mencintai. Ini dua pribadi yang masih saling mencintai tapi berpisah. Saya belum melihat di sini tentang tripartite relation, yang saya lihat di sini sudah berpisah dan akhirnya ada rujuk di masa depan. Hanya ini masih dalam jadi kayak masih dalam energi ya. Jadi kalau kamu tidak melakukan hal yang tepat, maka tidak ada rujuk. Jadi rubahlah caranya. Mungkin dulu kamu menggunakan cara yang ternyata tidak serve untuk hubungan kamu. Jadi itu dirubah karena di sini ada transformation. Dulu mungkin hanya menunggu, tidak mau mulai komunikasi. Di masa depan ini ada yang mulai speak up, terutama yang punya energi divine feminine. Dia mengkomunikasikan semua hal. So, kalau kamu tidak mau memulai komunikasi, maka ini tidak akan pernah ada yang di masa depan ini tentang rujuk, ya. Jadi ini energinya bisa berubah. Kalau mau, lakukan cara yang tepat untuk kembali bersama. Dan di sini ada the temple path. Ini tentang spiritual quality, ya. Ketika hubungan kamu cukup sulit untuk kamu perjuangkan, telah bekerja keras tapi tidak berbuah hasil, dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mulai menerangi hati dengan cahaya dan energi positif dari Sang Pencipta. Kamu akan menjadi seperti bangunan yang kokoh, yang kuat berdiri, walaupun diterpa angin atau badai, tidak akan runtuh. So, lakukan cara terbaik, yaitu lebih kepada mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar kamu tetap kuat menghadapi masalah kamu. Ya, ini tentang the temples, spiritual quality. Dan di sini ada healer of the age. Ada penyembuhan, ada penyelesaian, ada jalan keluar, terutama ini untuk orang tua yang sedang sakit, akan ada penyembuhan, ya. Ini ada di masa sekarang. So, siapapun keluarga, bisa orang tua, bisa anak yang sedang mengalami sakit, akan ada penyembuhan. Dan ketika kamu di masa sekarang ini seperti energi cukup mudah untuk kembali memperbaiki hubungan kamu, ada masa pemulihan untuk hubungan kamu juga. Jadi ini seperti ada sesuatu kebaikan, energi positif yang mendatangi kamu, ya, menyelesaikan masalah. Jadi terlihat seperti mudah sekali masalah itu terselesaikan setelah sekian lama menanti tanpa terlihat cahaya atau jalan keluar. Di sini sepertinya ada waktu dari Sang Pencipta, dia menunjukkan kuasanya dan dia memberikan kemudahan-kemudahan, dia memberikan kemudahan penyembuhan kepada keluarga kamu yang sedang sakit. Dia memulihkan hubungan percintaan kamu dengan pasangan kamu. Terasa begitu lancar, ya, lempeng bahasanya. Kalau di Indonesia itu lempeng,
Ya, seperti tidak ada kendala, karena ini ada Sang Pencipta yang turun tangan untuk menyelesaikan dan menyembuhkan masalah dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada broken heart. Ini ada patah hati, ya. Ada air mata, ada luka di hati. Dan di sini ada proses healings, ya. Ada harapan baru, ya, ada rujuk, tapi harus dilakukan dengan cara yang tepat. So, saya melihat cukup baik ini proses pemulihan, penyembuhan hati yang luka dengan bicara dari hati ke hati. Ya, di sini sudah tidak ada lagi on fire, sudah tidak ada lagi ego yang menguasai. Semuanya berjalan dengan tenang, dengan damai, saling mengalah. Ya, di sini. Karena ini proses keluarga atau siapapun yang sedang sakit ini membuka mata hati kita, membuka mata hati kamu untuk akhirnya lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Dan di sini ada past life relationship, cinta masa lalu, ya, orang dari masa lalu kamu ini kembali. Ya, cukup kuat di sini energi untuk reconciliation, rujuk, ya. Dan di sini ada ini tentang seven chakra, Archangel Ariel, ini tentang crown chakra. Ini ada di kepala, bagian saraf, ya. Kalau kamu overthinking, kamu mikirin hal-hal negatif, ini saraf-saraf di kepala kamu itu yang rusak. Jadi lepaskan itu, lepaskan semua pikiran-pikiran yang jauh, ya, terutama masalah. Tidak perlu berfokus kepada masalah, belajar menenangkan diri menghadapi masalah. Karena ini cakra crown, ya, kalau kita meditasi itu, ini harus dikosongkan. Energi negatif menguasai kita itu kita harus kosongkan, yaitu kalau kita meditasi untuk bisa menetralisir energi. Ketika kita overthinking, saraf-saraf kita yang rusak, ya. Jadi itu yang harus kamu lakukan. Di sini sarannya, lepaskan semua energi negatif, terutama overthinking, karena itu merusak cakra crown kamu, ya. Setiap kita punya cakra crown, bagian saraf-saraf kita. Dan di sini ada rejection, tolak semua energi negatif, ya. Tidak perlu overthinking. Di sini ada kembali, ya, ada sesuatu yang kembali bersama, sesuatu yang kembali membaik secara mendadak tanpa effort yang berat, ya. Jadi ini effortless, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Oke, Taurus, itu dari saya. Terima kasih.